Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG Dalam Jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Busra Yakub, mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2023 dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari pada kelas 7 SMP Negeri 1 Talimpoe Kabupaten Sdn Rapa Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti ujian UKM PPG Dalam Jabatan tahun 2023. Berikut videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, Bapak juga sehat-sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan baik. Ketua kelas, bagaimana teman-teman? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Amin. Jadi kenapa kita selalu berdoa? Sebagai umat Islam, setiap ingin melakukan sesuatu harus dengan doa. Karena doa dalam agama kita adalah amin, senjata yang paling kuat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan doa itu adalah ibadah. Jadi setiap kita melakukan apa saja, ya silakan berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita membaca satu surah sebelum kita mulai, yaitu surah Al-Ikhlas. Ya, silakan kita mengaji bersama-sama. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya, mulai. Sekarang saya mau coba-coba tes dulu. Jadi sini sholat berapa? 2. Nah, susah. Salat berjamaah dan salat munfarid. Salat berjamaah dan salat munfarid. Saya sampaikan dulu satu tes. Kira-kira jadi sholat itu ada berapa? 2. Siapa yang bisa? Angkat tangan siapa? Ya, silakan. Sholat berjamaah dan sholat munfarid. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Sholat berjamaah dan sholat. Sholat berjamaah dan Sholat wajib. sholat berjamaah dan sholat wajib. Jadi bisa dikatakan semuanya benar, tapi yang berdasarkan itulah yang benar itu adalah ada 2 sholat, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama memaparkan manfaat sholat berjamaah dengan benar. Jadi kita memaparkan manfaat sholat dengan benar.
Lalu yang kedua, yaitu membiasakan sikap syukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Dan itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah sekalian, sebelum kita masuk, saya persilakan anak sekalian untuk membuka buku dan melihat video yang Bapak tayangkan. Tolong diperhatikan, diamati, baru dijelaskan. Silakan anak sekalian perhatikan video, buka bukunya, dan perhatikan dan amati secara benar. Perhatikan juga gambar poster yang saya perlihatkan. Jadi perhatikanlah gambar, kemudian diingat video dengan padukan dengan buku pelajaran kita. Buku pelajaran kita sebentar saya akan tanya-tanya dulu. Ya, sudah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Kira-kira pembelajaran kembali itu apa pengertian sholat? Siapa yang tahu pengertian sholat? Ya, silakan. Pengertian sholat yaitu secara bahasa sholat adalah doa dalam kebaikan. Ya. Sedangkan menurut Bismillah yaitu semua gerakan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, teman-teman tuh. Jadi pengertian sholat yaitu adalah secara bahasa adalah doa. Sedangkan seluruh istilah adalah semua ucapan gerakan yang dilakukan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian saya mau tanya lagi, sholat berjamaah, apa pengertian sholat berjamaah? Ya, silakan. Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan lebih dari satu orang yang satu jadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Iya, benar ini. Nah, yang benar jadi alhamdulillah sekalian sudah mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang lalu. Jadi sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan lebih dari satu orang, yang satu jadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi sekarang saya tambah lagi pertanyaannya, kenapa sholat dikatakan tiang agama? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Betul. Sholat dikatakan tiang agama karena Islam tidak dapat digerakkan kecuali dengan sholat. Kemudian Nabi SAW bersabda, sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agama. Jangan tuh. Nah, itulah jadi kenapa sholat dikatakan tiang agama? Karena sholat adalah merupakan tiang pokok dan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan sholat.
Kemudian pertanyaan berikutnya yang pernah sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama yaitu mengenai sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaannya, kalau ada salah seorang rajin sholat tapi masih dia korupsi misalnya, nah bagaimana ini? Perkataan mungkar, bagaimana? Siapa yang bisa memberikan alasan? Angkat tangan. Ya, tekan dulu lah. Ya. Kalau ada yang seperti ini berarti syaratnya harus diperiksa berkemanannya dan caranya melaksanakan sholat apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Ya, kemudian untuk jadi kalau ada orang rajin sholat kemudian dia melakukan maksiat berarti bukan sholat yang sah, tapi dia cara melaksanakan sholat harus diperiksa. Apakah niatnya betul-betul tidak karena Allah? Apakah tata caranya sesuai dengan petunjuk Nabi? Itu yang menjadi masalah. Ya, sebagai pertanyaan terakhir dari saya untuk mengingat kembali kira-kira sarasanya sholat berjamaah ini. Sarasanya sholat berjamaah. Kita dulu. Siapa yang tahu? Katakan. Ya, katakan. Ya. Ada iman, ada makmum, kemudian makmum mengikuti gerakan sholat imam. Ya, betul. Jadi sarasanya sholat berjamaah yaitu ada imam, ada makmum, dan makmum harus mengikuti gerakan sholat daripada sholatnya imam. Ya, begitu ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, sekarang Bapak bagi kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi sebentar perwakilan saya siapkan kelompok untuk membacakan nanti hasil diskusi permasalahan yang dipecahkan nanti. Ya, begitu ya. Jadi sekarang Bapak akan bagi LKPD-nya. Namun sebelum saya bagi LKPD, siapa tahu ada yang mau bertanya tentang masalah sholat ini. Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana Pak kalau ada jamaah yang terlambat 1 atau 2 rakaat dalam sholat berjamaah? Ya, kenapa kalau ada makmum yang terlambat dalam berjamaah dalam sholat berjamaah? Begini, kalau ada jamaah yang terlambat itu namanya masbuk. Jadi dia ikut sholat bersama dengan imam dengan gerakan imam. Nah, setelah rakaat terakhir imam memberi salam. Si masbuk tadi yang terlambat tadi ini tidak memberi salam. Dia harus menambah rakaat sejumlah rakaat yang dia tinggalkan. Begitu ya? Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi LKPD untuk sekarang untuk mendiskusikan hal ini. Jadi sebelum kita membacakan mempersaksikan hasil diskusi kalian, sebelum kita adakan dulu case breaking. Jadi kalau saya bilang mana semangatnya, dia mau apa? Ini semangatku, ya? Oke. Nah, yang lain. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Jadi sekarang kita lanjut, kita paparkan hasil diskusi kalian terkait dengan
Jadi saya minta siapa kelompok yang bisa memaparkan manfaat sholat berjamaah. Ya Pak. Nomor 2 ya, silakan. Nomor 2. Manfaat sholat berjamaah. Sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Sholat berjamaah akan mendapatkan ridho Allah yang tak terhingga, melindungi diri dari kejahatan setan. Kemudian barang siapa sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat separuh malam. Sholat berjamaah menjadi kesempurnaan dalam Islam, mempererat hubungan silaturahmi, didoakan oleh malaikat. Sholat berjamaah dapat memberi perlindungan pada hari kiamat. Sholat berjamaah akan membawa seseorang ke jalan surga, menjaga kesehatan rohani maupun jasmani. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang siapa lagi yang bisa? Karena kita beribadah kepada Allah dengan sholat, tentu ada rasa syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelompok yang mana? Kelompok yang mana yang bisa memaparkan tata cara beribadah dengan baik? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Angkat kelompok A. Taat beribadah dengan cara 1. Tunaikan rukun Islam dengan baik. 2. Membaca Al-Quran sesering mungkin. 3. Mendirikan salat wajib dan sunnah. 4. Sumbangkan waktu dan uang kepada orang yang membutuhkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, berikutnya dalam sholat berjamaah maupun sholat yang lain itu menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok berikutnya yang mana yang bisa menerangkan bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang belum biasa bisa? Ya, silakan. Isi. Membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara 1. Mengucapkan alhamdulillah. 2. Meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membelanjakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tepuk tangan untuk itu ya. Jadi itulah ya, jadi cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan mengucapkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillah, kemudian meyakini bahwa rezeki atau nikmat itu datangnya dari Allah, dan kemudian kita belanjakan ke jalan yang Allah ridhoi, gitu ya. Nah, kemudian itulah hasil kesimpulan. Mari kita simpulkan bersama-sama hasil materi kita ini. Yang pertama yaitu mengenai sholat, pengertian sholat. Yang kedua adalah pengertian sholat berjamaah. Kemudian yang terlambat, kemudian manfaat sholat. Itulah ringkasan atau kesimpulan yang disampaikan oleh sekalian. Untuk hasil kesimpulannya, silakan dikumpul dulu Bapak kumpul untuk diresiman. Jadi sekalian, sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita menyanyikan suatu lagu nasional, lagu wajib. Kenapa? Karena supaya hati kita, jiwa kita tetap berada dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, lagu nasional atau wajib kita ini adalah Garuda Pancasila. Silakan berdiri, Dia monitor di layar, ya. Ya, mulai. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
Akhirnya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.